my YouTube channel. Kali ini kita lagi ada di Museum Candi Jiwa. Museum Candi Jiwa itu ada di Karawang. Yuk ikutin keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di Museum Candi Jiwa. Letaknya yaitu di Batu Jaya, Karawang. Untuk teman-teman yang ingin tahu ada apa saja sih di dalam Museum Candi Jiwa, ayo ikutin. Nah baik, sekarang saya sedang bersama Bapak Nayan, yaitu selaku pengurus dari Percandian Jiwa ini. Untuk lebih lanjutnya bagaimana sih sejarah di situs Candi Jiwa ini, kita tanya aja sama Bapak. Gimana sih Pak sejarah berdiri di Candi Jiwa itu? Ya, menceritakan tentang kronologi ditemukannya kawasan Percandian Batu Jaya di sini. Kawasan 184 berawal dari adanya KKN oleh mahasiswa dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan itu bukan di daerah Batu Jaya sini, tapi di daerah Cibuaya. Mereka melakukan KKN di sana, melakukan penelitian. Fakultasnya Fakultas Sastra, tapi metodenya metode arkeologi. Mereka menemukan gundukan tanah. Kalau di daerah masyarakat Cibuaya itu dinamakannya dengan lemah dulur. Nah, kalau kami di sini di Batu Jaya itu dengan sebutan unur atau mendur. Nah, ketika melakukan penelitian di sini inilah ada masyarakat di sana yang mengenal tentang daerah Batu Jaya. Jadi memberikan informasi ke yang sedang meneliti, yang sedang KKN. Kalau gundukan tanah atau lemah dulur seperti ini yang paling banyak itu di Batu Jaya. Akhirnya mereka datanglah supaya ke sini. Dan ternyata memang di kami di sini banyak gundukan tanah seperti itu. Nah, baru tahun 1985 mereka melakukan penelitian di sini di Batu Jaya, dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi kita sekarang ini masih wilayah penelitian. Nah, dari hasil penelitian tersebut dari tahun 1985 sampai sekarang, menurut delineasi dari BPSDB Serang Banten dan Institut Arkenas, kita sudah mendata ada 62 titik sebaran situs di kawasan kami di sini. Nah, dari 62 titik tersebut tidak seluruhnya merupakan candi, jadi bukan hanya berupa struktur candi saja, tapi ada juga berupa sumur tua, ada yang berupa batu menhir, ada juga tempat ditemukan banyak hamparan gerabah. Nah, yang merupakan struktur candi itu kurang lebih 30-an, dan yang sudah dilakukan pemugaran atau penggalian itu baru 4. Yang lainnya masih dalam proses penelitian atau penanganan, masih belum dilakukan penanganan. Kenapa di sini disebutnya Candi Jiwa, Pak? Kalau untuk penamaannya sendiri untuk kawasan kami di sini, oleh arkeolog sendiri untuk nama situs biasanya itu dipilih dari nama tempat. Karena kami di sini secara administratifnya termasuk dalam wilayah Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan di sebelah baratnya sana desanya Desa Telaga Jaya dulunya, kalau sekarang jadi Bukuyung kan ada Karang. Jadi nama situsnya itu dari nama tempat. Itu nama tempatnya biasanya untuk gundukan itu ada situs Segaran 1, Segaran 2, Segaran 3. Nah, untuk unurnya sendiri, kita masyarakat di sini memang punya nama masing-masing deh. Jadi situs Segaran 1 itu Unur Jiwa. Itu namanya di masyarakat itu Unur Jiwa. Nama arkeolognya Segaran 1. Nah, nama Unur Jiwa sendiri oleh masyarakat di sini, kenapa dibilang Unur Jiwa? Karena dulunya ketika masih berupa bukit gundukan tanah atau unur, itu dulu kalau musim hujan biasanya masyarakat di sini suka mengembala ternak karena dia memang datarannya tinggi deh. Nah, suka mengembala ternak ke situ, itu mitosnya ya. Nah, itu kadang-kadang binatang ternak mereka suka ada yang mati. Makanya sama masyarakat di sini dibilangnya
Jadi mengambil Iya. jiwa ya. Nah, itu tapi jiwa binatang. Ah. Nah, setelah gundukan tanah atau ulur tersebut dikupas sama arkeolog dan ternyata itu candi. Nah, untuk penamaan candi itu diambil dari nama yang dimiliki sama masyarakat, yaitu gunung jiwa. Kemudian setelah digali ternyata itu adalah struktur candi, maka nama itu yang dipakai untuk nama candi. Jadi candi jiwa. Terus di sini ada apa aja Pak? Ini ditemukan di Candi Jiwa atau bagaimana? Nah, kalau untuk koleksi kami di sini, kami di museum di sini, Museum Situs Percandaan Batu Jaya ini, koleksinya memang sebagian besar didapat dari hasil ekskavasi di kawasan percandian di sini. Dan yang paling banyak itu kita dapatkan untuk yang dipamerkan di sini itu adalah dari Candi Belandongan. Nah, jadi ada juga memang barang-barang atau gerabah-gerabah yang kita dapatkan juga dari masyarakat yang dihibahkan ke sini Percandaan Batu Jaya melalui Pusat Arkenas. Nah ini gerabah-gerabahnya didapat dari masyarakat yang butuh seperti ini. Karena kalau yang didapat dari setiap penggalian di sini atau ekskavasi di sini, 90% gerabahnya itu Hancur ya? pecah. Oh iya. Nah, ini semua banyaknya didapat dari Candi Belandongan. Di sini ini komponen-komponen pipi yang dulunya ada di bagian atas Candi Belandongan, tapi Disisihkan. nah, karena memang sudah tidak bisa disusun kembali karena candinya di sini bagian atasnya itu udah semuanya hancur. Jadi bagian atas candi itu rata-rata hancur di kawasan kami di sini. Karena terpendamnya sendiri memang kalau menurut arkeolog, dan di sini kebetulan arkeolognya yang paling banyak kita pakai itu materinya atau metode Pak Profesor Hasan Jafar. Beliau arkeolog yang dari WI. Untuk Candi Jiwa sendiri ada mitos tersendiri katanya. Kenapa itu candinya hanya muncul sebagian, katanya keburu pagi gitu. Bener nggak Pak? Enggak, bohong teh kalau yang seperti itu. Jadi candinya yang munculnya keburu pagi itu mungkin ada dikaitkan dengan cerita yang di mana. Iya. Tapi enggak. Percandaan di sini itu memang dulunya terpendam. Nah, sama arkeolog melalui serangkaian penelitian kemudian ada kajian candi ini akan boleh digunakan. Nah, baru tahun 1996 sebetulnya Candi Jiwa itu dilakukan pembukaran atau pengupasan total. Nah, kemudian tahun 1999 Candi Belandongan mulai digali juga. Nah, di situ memang ada banyak berita-berita burung, kabar burung dari masyarakat atau dari orang-orang yang memang hanya mendengar dari orang juga gitu. Dari mulut ke mulut. Padahal untuk kawasan percandaan di sini tuh yang katanya kabarnya keluar sendiri itu padahal atau apa video sendiri yang keluar sendiri itu cuma bukan mitosnya, tapi itu cuma hanya cerita orang yang memang nggak tahu. Padahal candi di sini itu digali hasil penggalian sama arkeolog. Kayak berbentuk manusia ya? Ya betul, ini adalah kerangka manusia. Kalau menurut Pak Profesor Jafar, ini kerangka manusia akhir prasejarah. Jadi kalau percandian kami di sini itu zaman kerajaan Tarumanegara, kemudian juga ada pengaruh dari Sriwijaya, makanya di sini kawasan percandian Batu Jaya itu dibilangnya Hindu Buddha. Nah, tetapi kalau dari indikasi temuan-temuannya, kalau Tarumanegara itu bagaimana ya? Tapi kalau indikasi temuan-temuannya yang didapat, kita seperti ada indikator berapa bumi, kemudian juga menemukan kerangka manusia di dasar candi itu 1 meter di bawah. Jadi ini kalau menurut Pak Profesor Jafar, kalau indikasi temuan itu mengarah ke yang lebih tua atau masa prasejarah, akhir prasejarah. Nah ini rangka manusia akhir prasejarah yang didapatkan di Candi Belandongan. Kayak seperti kerangka anak kecil atau memang yang pada zaman dahulu itu tidak terlalu tinggi? Ya, kalau menurut Pak Profesor Jafar yang saya tahu, ini rangka manusia akhir prasejarah dan ini jenisnya orang-orang Bunian. Orang Bunian itu suku Bunian dalam catatannya memang punya postur tubuhnya enggak terlalu tinggi. Itu di sebelah sana ada buku-buku apa? Nah, kalau ini buku-buku yang ditulis sama Ikatan Arkeolog mungkin ada kaitannya dengan keberadaan Percandaan Batu Jaya di sini. Oh, kalau ini ditulis langsung? Ya, ini sama-sama dari Ikatan Arkeolog. Kalau memang ingin lebih tahu, ingin lebih jelas tentang kawasan kami di sini, deh, cari aja buku yang ditulis sama Pak Profesor Jafar. Nah, ini bukunya. Silakan. Ini buku yang ditulis sama Pak Profesor Hasan Jafar. Waktu ditemukannya Candi Jiwa itu ya Pak? Bukan waktu ditemukannya, jadi memang ini yang ditulis dari hasil
penelitian yang dilakukan di sini sama Pak Profesor Jafar. Jadi dirangkum dari asal mula pertamanya sampai ke perkembangan sekarang. Tapi ini nanti mungkin ada jilid yang keduanya. Kalau sekarang baru mengeluarkan edisi pertama. Nah, jadi begitu teman-teman, kisah asal mula Candi Jiwa. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama.